But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1321. Tidak ada warna hijau. Hati Andi mencelos saat perasaan tidak menyenangkan menguasai dirinya. Andi tadinya mempertanyakan klaim Owen bahwa batunya mengandung batu giok berkualitas tinggi. Namun itu menjadi kenyataan dan dia kemudian menantang bahwa hanya ada batu giok di permukaannya. Namun terbukti salah lagi ketika warna merah pun terungkap. Kemudian batu itu menunjukkan bahwa warna merah sudah tidak ada proporsinya, hanya agar warna ungu segera terlihat setelah itu, dan nilai batu giok meningkat beberapa kali lipat. Meskipun semua orang yakin bahwa batu giok itu tidak akan mengandung warna hijau, naluri Andi memberitahunya bahwa mereka semua mungkin salah lagi. Seperti yang diharapkan, warna hijau terlihat pada tongkatnya dan staf terus memotong batu tersebut. Hijau, itu adalah batu giok 3 warna. Tidak, lebih tepatnya ini adalah batu giok 4 warna. Warna merah, hijau, ungu, kuning, dan putih melambangkan kebahagiaan, kekayaan, umur panjang, sukses, dan kedamaian. Dengan terungkapnya warna keempat batu giok tersebut melampaui batu giok 3 warna dan ternyata merupakan batu giok 4 warna. Batu giok berkualitas tinggi sulit didapat dan dengan setiap warna yang dikandungnya nilainya akan meningkat. Melihat bagaimana batu giok itu berwarna bening krem, pada awalnya 4 corak warna itu terkandung menyebabkan nilainya bahkan melampaui batu giok bening. Apakah Owen manusia? Andi hampir menangis. Andi tadi yakin bahwa Owen memilih batu biasa saja, hanya untuk dibuktikan salah ketika kualitasnya ternyata lebih bagus daripada batu giok bening krem. Andi tadi mengira bahwa Owen sangat bodoh karena telah memilih batu giok kelas bawah, tetapi pada akhirnya dialah sendiri yang memilihnya, orang yang selama ini bodoh. Andi menghabiskan 345.000 untuk 3 batu kelas atas dan tidak mendapatkan batu giok berkualitas tinggi. Namun Owen berhasil mendapatkan batu giok 4 warna yang sangat langka hanya dengan batu seharga beberapa ratus. Selain Andi, semua pelanggan lainnya juga terpana dengan pemandangan di depan mereka. Nuansa merah dan kuning batu giok biasanya sering ditemukan di permukaan, sedangkan warna ungu dan hijau biasanya terletak dekat dengan inti batu giok. Karena warna ungu dan hijau sudah terlihat, batu tersebut tidak dapat mengandung warna kuning. Jika batu giok Owen ternyata mengandung kelima corak warna, semua orang di tempat kejadian akan mengalami gangguan mental karena keterkejutannya. Seperti yang mereka antisipasi, bayangan hijau mengalir lebih dalam ke batu giok dan tidak ada warna lain yang ada ditemukan. Meskipun begitu, hal itu sudah dipertimbangkan bahwa Owen sangat beruntung karena telah berjudi dengan batu yang berisi permata langka. Bab 1322. Sepotong batu giok 4 warna. Ya, aku rasa hari ini adalah hari keberuntunganku. Owen terkejut melihat batu giok berwarna-warni di hadapannya. Owen tadinya hanya memilih batu tersebut karena dia merasakan energi murni yang diharapkan tersembunyi di dalam. Meskipun Owen akan menghasilkan kualitas terbaik yang dari batu giok di dalamnya, dia tidak menyangka bahwa akan menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Batu giok 4 warna melambangkan semua yang baik dalam hidup dan akan menjadi sempurna sebagai hadiah ulang tahun jika dibuat menjadi patung. Tuan, apakah Anda menjual batu itu? Saya akan membayar 14 juta untuk itu. Dasar penipu, bahkan
batu giok krim yang jelas ukuran ini bisa sampai 14 juta dan kamu hanya membayar segitu, saya akan membayar 28 juta. Saya bisa bayar sampai 42 juta. Pemuda, para pedagang perhiasan dan batu permata berebut satu sama yang lain untuk mendapatkan kesempatan membeli batu giok dari Owen. Batu giok 4 warna tadi sangat langka dan karena simbolisme yang dimilikinya, keluarga kaya dan tokoh berkuasa akan membayar mahal untuk itu. Jika ada pedagang yang berhasil mendapatkannya, mereka akan mendapatkan keuntungan besar darinya setelah menjadikannya patung. 42 juta. Baik Teresa maupun Penny tertegun dan menoleh satu sama lain dengan tidak percaya. Mereka merasakan hal yang sama dengan yang lain dan mengira Owen memilih batu biasa. Jadi tidak satu pun dari mereka yang siap ketika batu giok langka ditemukan di dalamnya. Bahkan Owen sendiri kaget dengan harga yang ditawarkan para pedagang. Imperial Green yang Owen temukan di Jenggala sebelumnya hanya dijual dengan harga 14 juta. Dan Owen tidak menyangka bahwa batu 4 warna harganya 3 kali lipat Imperial Green. Wajar saja harga segitu ditawarkan hanya karena batu giok 4 warna setidaknya berukuran 5 kali lebih besar dibandingkan ukuran yang Owen temukan di Jenggala. Terima kasih atas semua tawarannya, tapi aku membutuhkan batu giok 4 warna ini, jadi aku tidak bisa menjualnya padamu. Owen pulih dari keterkejutannya dan menolak tawaran mereka. Oh, baiklah kalau begitu. Para pedagang semuanya kecewa tetapi tidak punya pilihan selain menyerah. Owen, kamu jenius. Kamu menemukan batu di kelas rendah yang mengandung sepotong batu giok itu dan bernilai 42 juta. Teresa dan Penny menatap Owen dengan kagum. Penny baru saja menyaksikan bagaimana Owen menghabiskan lebih dari 40 juta untuk 18 keping batu giok sebelumnya. Dan dalam hitungan 1 jam, Owen memperoleh sesuatu yang bernilai sama dengan sedikit atau tanpa biaya. Jadi, Penny sangat terguncang oleh kemampuan Owen dalam membelanjakan dan menghasilkan uang. Bab 1323. Tentu saja sudah kubilang padamu semua bahwa batu ini mengandung batu giok berkualitas tinggi sejak awal. Kalian tidak percaya, kata Owen dengan sombong menanggapi pujian mereka. Tetapi bagaimana kamu mengetahui hal itu? Penny pun bertanya. Ada puluhan ribu batu di kelas rendah dan Penny bingung bagaimana dengan Owen berhasil menemukan One Piece-nya yang hanya berisi batu giok yang berharga. Apakah Owen punya kekuatan super untuk melihat menembus bebatuan? Penny pun berpikir, tapi itu tidak mungkin. Ya, sadar bahwa Owen tidak bisa menjelaskan pencapaiannya dengan logika, Owen pun tergagap. Owen, kamu punya beberapa trik yang bisa memandumu memilih batu mana yang harus dipilih, kan? Teresa bertanya sambil mengingat kalung Imperial Green yang dia terima sebagai hadiah ulang tahun dari Owen. Teresa tahu bagaimana Owen berhasil mendapatkannya dan selalu berpikir bahwa Owen hanya beruntung. Namun karena Owen sekali lagi menemukan batu giok yang sangat langka, Teresa pun menyadari ada lebih banyak cerita dan berasumsi bahwa Owen memiliki trik rahasia atau trik tertentu. Bakat yang membimbingnya ke batu yang tepat. Semacam itu, aku punya beberapa trik dan aku beruntung. Owen pun bergumam. Trik, itu hanya keberuntungan. Andy mendengus sambil menatap Owen dengan iri. Andy tidak tahu bahwa Owen pernah mendapatkan sepotong Imperial Green dengan cara yang sama sebelumnya dan memutuskan bahwa Owen tidak bisa menjadi ahli dalam memilih batu dengan eksterior yang cacat. Oleh karena itu, Andy berasumsi bahwa Owen hanya berhasil mendapatkan batu giok 4 warna hanya karena keberuntungan. Ya, saya kira, kata Penny sembarangan. Karena Owen tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melihat menembus batu itu, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana Owen berhasil menemukan batu 4 warna di tumpukan besar batu-batu kelas bawah. Terlepas dari fakta bahwa Owen sangatlah beruntung. Ya, kamu benar.
Owen pun mengangguk. Karena Owen tidak ingin membocorkan rahasianya, Owen berjuang untuk menjelaskan penemuannya dan fakta bahwa Andy menganggapnya sebagai keberuntungan belaka itu bagus buat kebaikannya. Di sisi lain, Teresa juga kesal dengan Andy, berulang kali mempertanyakan kemampuan Owen. Andy, aku ingat kamu mengatakan bahwa jika batu Owen mengandung batu giok kualitas terbaik, kamu akan menelannya. Apakah kamu ingin memenuhi janji itu sekarang? Kata Teresa dengan tenang. Andy pun ternganga, pipinya pun memerah. Teresa, Andy hanya main-main. Berhentilah menggodanya. Penny, ku campur tepat waktu. Ya, aku hanya bermain-main. Andy tersenyum dengan malu-malu. Teresa hanya bermaksud untuk memberi Andy pelajaran, sehingga dia tidak perlu memaksakan diri karena tujuannya sudah tercapai. Teresa, ayo pergi, mari kita antar sepotong batu giok 4 warna kepada pengukir di toko ini, kata Owen kepada Teresa. Dan keduanya mulai berjalan menuju konter. Sejak Andy dan Penny belum menemukan hadiah yang sempurna untuk Patrick, mereka berencana berjalan-jalan di sekitar toko untuk mencari hadiah yang cocok. Dalam perjalanan melewati area lelang, Owen tiba-tiba merasakan energi yang sangat murni dan tiba-tiba berhenti. Bab 1324. Kenapa kamu tidak jalan, Owen? Teresa terkejut dengan Owen yang berhenti. Ayo kita periksa bagian lelang. Owen berkata dengan tenang karena dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat merasakan batu tertentu. Dia merasakan gelombang energi murni yang intensif ketika Owen berjalan melewati batu dan energinya bahkan lebih murni dibandingkan dengan batu giok 4 warna di tangannya. Jika Owen tidak salah, ada batu giok berkualitas tinggi lainnya yang tersembunyi di dalamnya. Menurutku, mereka juga sedang berjudi dengan batu di sana. Kamu sudah menemukan sepotong batu giok 4 warna yang bisa digunakan sebagai hadiah ulang tahun kakek. Jadi, kenapa kamu harus pergi ke sana? Tanya Teresa. Kita sudah sampai, jadi sebaiknya kita memeriksanya. Mungkin aku akan membeli batu giok kualitas terbaik lagi. Owen berkata dengan santai. Sepotong lagi? Bermimpilah. Andy pun mendengus. Andy mengira Owen berhasil mendapatkan sepotong batu giok 4 warna hanya karena keberuntungan. Jadi, begitulah tidak praktis untuk berpikir bahwa Owen akan beruntung lagi. Jangan terlalu yakin, hari ini adalah hari keberuntunganku dan aku mungkin mendapatkannya sepotong lagi, kata Owen sebelum menarik Teresa ke area lelang. Cara berpikir khas penjudi, Penny pun menghela nafas. Penny bisa memahami bahwa Owen masih bersemangat dengan kemenangan sebelumnya dan itu normal. Untuk Owen ingin mencoba keberuntungannya sekali lagi seperti yang dilakukan penjudi manapun. Penny, ayo pergi bersama mereka. Aku ingin melihat bagaimana Owen bisa mendapatkan batu giok berkualitas terbaik lainnya. Andy mengejek dan mengikuti mereka bersama Penny. Area lelang berbeda dengan area batu giok yang belum dipoles. Meskipun perjudian batu membutuhkan waktu tempatnya di kedua daerah tersebut, batu-batuan yang ada di daerah tadi diratakan tanpa dipoles dan bagian dalamnya tidak terlihat sampai dipotong. Namun bebatuan di dalam area lelang memiliki kualitas terbaik dan sebagian lapisan luarnya telah dilepas untuk memperlihatkan bagian dalam batu giok di dalamnya. Pelanggan dapat mencobanya, menemukan ukuran, kualitas, dan warna batu giok di dalamnya melalui area kecil yang telah dibuka, sehingga peluang menemukan batu yang mengandung batu giok berkualitas tinggi akan jauh lebih tinggi. Jika ada banyak pelanggan tertarik pada batu yang sama, mereka akan menawar satu sama lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, akan ada acara lelang di bebatuan tertentu. Bab 1325. Ada puluhan batu di lemari pajangan dan di sana ada label harga di samping masing-masingnya, tergantung pada ukuran batu dan kualitas batu giok yang disingkapnya. Harganya berkisar ratusan ribu hingga jutaan. Karena harga yang lebih tinggi jangkauan, sebagian besar pelanggan yang berkumpul di sini berasal dari keluarga kaya. Beberapa pelanggan tadi yang berkumpul dan telah melihat
batu Owen sebelumnya, memperhatikan bahwa Owen dan yang lainnya berjalan ke dalam area lelang. Setelah menemukan batu giok 4 warna di batu Owen, mereka mulai menyadari bahwa Owen memiliki indera yang tajam. Melihat bagaimana Owen akan berpartisipasi dalam putaran perjudian batu lainnya, mereka mengikuti Owen ke area lelang untuk melihat apakah Owen bisa menemukan batu giok berkualitas tinggi lainnya. Jadi area lelang langsung dipenuhi orang. Owen mengabaikan yang lain dan melangkah ke sumber energi yang dia rasakan bersama Teresa. Sebelum berhenti untuk mempelajarinya, batuan itu sedikit lebih kecil dari batu giok 4 warna dan beratnya sekitar 12 kg. Dilihat dari warna merah dari area yang terbuka, sepertinya ada sepotong batu giok merah di dalamnya. Selain itu, ada sedikit warna ungu di dalamnya. Tapi itu hampir tidak terlihat melalui batu giok merah keruh. Jadi dia sangat sulit untuk memecahkan ukuran dan kualitas batu giok di dalamnya. Saat itu seorang pria parubaya berusia 40-an tahun berjalan mendekat sambil tersenyum. "Halo, saya manajer area lelang ini. Final, bolehkah saya tahu apa yang Anda cari? Saya bisa memberi Anda pengenalan singkat." "Tidak apa-apa, aku ingin bongkahan batu ini." Owen menunjuk ke batu di depannya dan meletakkan kartunya di konter. "Apakah kamu yakin batu ini memiliki harga jual 980.000? Apakah Anda yakin ingin membeli ini tanpa memeriksanya?" Tuan Venil pun terkejut. Sebagian bebatuan di area lelang disingkirkan. Para pelanggan seringkali menggunakan alat seperti senter untuk memeriksanya sebelum memilih batu yang mereka inginkan. Jarang sekali pelanggan membeli tanpa memeriksa batunya. Mengingat Owen mungkin hanya mempunyai terlalu banyak uang atau seorang amatir dalam berjudi batu, Tuan Venil merasa perlu untuk memperingatkannya. "Ya, aku yakin," Owen pun mengangguk. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Andy memotongnya. "Owen, apakah kamu mencoba untuk membuang-buang duit? Batu giok merah yang terlihat pada bagian batu yang terbuka memiliki kualitas rendah, dan bahkan jika kamu membukanya, kualitas keseluruhannya akan paling baik biasa-biasa saja. Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukan diri sendiri dengan menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli sepotong batu giok merah?" Andy pun mendengus. Sebagai seorang ahli, Andi tahu warna merah itu adalah batu giok tidak bernilai banyak dan batu giok merah berkualitas tinggi sangat langka di dunia pasar. Batu giok merah yang terlihat berwarna kecoklatan itu sama sekali tidak transparan, jadi tidak mungkin itu berkualitas tinggi. Bahkan jika batu itu berisi batu giok merah kelas menengah di dalamnya, nilainya akan di bawah 100.000, yang hampir tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Bab 1326. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, Andi, kamu tidak bisa mengandalkan penampilan batu untuk membuat penilaian. Batu giok merah di permukaannya tidak terlihat terlalu bagus, tapi mungkin ada batu giok berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalamnya. Itu tidak sepenuhnya mustahil, kata Owen. Di dalam, menurutmu begitu saja karena ada sedikit warna ungu di dalamnya? Kamu mungkin menemukan ungu dan bahkan hijau yang membuatnya menjadi 3 warna batu giok, tanya Andi. Kerumunan pun bergerak oleh kata-katanya. Apakah ini batu giok 3 warna lagi? Itu mungkin saja karena ada batu giok merah di permukaannya. Mungkin menunjukkan warna ungu yang samar bahwa ada batu giok ungu di dalamnya, dan jika ada juga warnanya hijau di sana, itu akan menjadikannya sepotong giok 3 warna. Beberapa pelanggan tetap mulai mempelajari batu itu. Warna merah, ungu, dan hijau melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang. Karena batu giok ini mengandung warna merah dan ungu, maka itu akan diklasifikasikan sebagai batu giok 3 warna jika ada batu giok hijau tersembunyi di dalamnya. Sekalipun warnanya lain, harganya akan sangat mahal. Selain itu, Indra Owen mendapatkan rasa hormat dan persetujuan dari banyak pelanggan dari acara sebelumnya, dan karena Owen bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar di atas batu itu bisa berarti batu itu mengandung sesuatu yang bernilai tinggi.
Namun perjudian batu tidak hanya mengandalkan pengalaman dan indera, tapi juga keberuntungan. Jadi siapapun punya peluang untuk gagal. Mustahil, 3 warna batu sangatlah langka dan tidak mudah mendapatkannya. Selain itu, dilihat dari betapa buruknya kualitas batu giok merah di permukaannya, itu tidak akan bernilai banyak, bahkan jika itu ternyata adalah batu giok 3 warna. Salah satu pelanggan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Pedagang tadi menawarkan 42 juta batu giok Owen 4 warna yang diperoleh sebelumnya. Karena itu jauh lebih berharga daripada giok 3 warna. Tapi juga karena kualitas batu giok itu sendiri adalah yang tertinggi, bahkan di antara batu giok krim bening. Namun warna merah batu giok sebelum mereka hampir mendung. Jadi paling banter hanya akan dijual dengan harga 3 juta. Jika ketiga corak warna itu selain itu berkombinasi warna merah, ungu dan hijau, nilainya turun menjadi paling banyak sekitar 1 juta. Wajar jika tidak mengandung corak warna lain, bahkan tidak sebanding dengan harganya. Dilihat dari kualitas batu giok mengungkapkan kemungkinan besar siapapun yang membelinya akan kalah terlalu besar. Justru karena ada kemungkinan batu giok ini berisi batu giok 3 warna, maka tokonya memberi harga 980.000. Namun ditinggalkan di lemari pajangan selama berminggu-minggu karena kemungkinan kegagalan batu ini terlalu tinggi. Dan Owen adalah pelanggan pertama yang menawarkan untuk membelinya.